السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Takutlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam, tunduk dan patuh kepada Allah. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة جماعة rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang biasa kita dengar, setiap seorang khatib naik mimbar, maka yang menjadi fokusnya adalah berwasiat tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanyaan yang mesti kerap ada di kepala kita terus adalah, sudah berapa kali kita mengikuti sholat Jumat? Sudah berapa tahun kita melaksanakan sholat Jumat? Dalam satu tahun kurang lebih 60 kali. Bahkan lebih dari 60 kali kita sholat Jumat per tahun. Sekarang sudah berapa tahun nih kita sholat Jumat? Apakah kita bisa mendapatkan perubahan antara sholat Jumat kita di tahun yang lalu dengan tahun yang sekarang? Atau iman kita stuck begitu-gitu aja? Atau bahkan turun, seakan-akan sholat Jumat tidak memiliki pengaruh sama sekali dalam keimanan? Ini menjadi pertanyaan yang senantiasa harus kita tanya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melakukan hal ini dengan sia-sia. Allah tidak memerintahkan sholat Jumat ini untuk hal yang sia-sia. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita sholat Jumat mendengarkan khutbah agar kita memiliki perubahan, agar kita memiliki pengaruh sebelum dan selesai sholat Jumat nantinya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita ketahui bahwasanya sebentar lagi memang kita akan memasuki bulan yang sangat istimewa. Bulan yang banyak orang yang telah wafat sekarang, mereka sangat mengharapkan agar mereka bisa kembali masuk kepada bulan ini. Bulan Ramadan. Bulan yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia begitu luar biasa banyaknya. Amal-amal dilipat gandakan oleh Allah. Bahkan di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini juga pertanyaan. Kalau Ramadan, sudah berapa kali kita masuk bulan Ramadan? Kalau umur kita 30 atau 40, berarti 40 kali kita masuk bulan Ramadan. Dan orang yang paling merugi adalah sudah masuk 40 kali di bulan Ramadan, namun tidak ada perubahan keimanan, tidak ada perubahan akhlak, tidak ada perubahan ibadah, tidak ada perubahan kekhusyuan, tidak ada perubahan ilmu. Ini orang merugi. Allah kasih 40 kali kesempatan tanpa ada perubahan.
Allah berikan 50 tahun dia agar dia bisa mencicipi masuk pada bulan Ramadan pun tidak ada perubahan, fala haula wala quwata illa billah. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, berikut adalah nasihat-nasihat yang kerap untuk kita fikirkan sebelum kita masuk kepada bulan ibadah tersebut, bulan Ramadan, yang pernah juga disampaikan oleh guru kami Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Yang pertama adalah setiap dari kita wajib mengingat dan mengetahui serta merasakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya dan kita fuqara, miskin dan butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada surat Fatir ayat ke-15. Kata Allah subhanahu wa ta'ala pada surat Fatir ayat 15, Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu ghaniyul hamid. Wahai segenap manusia, kata Allah, kalian ini fuqara, kalian ini butuh sama Allah. Adapun Allah maha kaya lagi maha terpuji, tidak butuh dengan kita sedikit pun. Sadari ini ayuhal ikhwah, bahwa Allah sama sekali tidak membutuhkan kita. Justru kita yang paling membutuhkan Allah. Sadari ayuhal ikhwah, bahwa Allah tidak butuh salat Jumat kita ini. Sadari ayuhal ikhwah, bahwa Allah tidak butuh doanya kita. Allah tidak butuh sujudnya kita. Allah tidak butuh rukuknya kita. Allah tidak butuh tilawahnya kita. Allah tidak butuh zikirnya kita. Kita yang butuh. Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap sempurna dengan adanya sholat Jumat ini atau tidak ada sholat Jumat ini. Allah tetap maha kaya dengan adanya masjid ini atau tidak adanya masjid ini. Allah maha kaya, semuanya sujud kepada Allah ataupun semuanya tidak ada yang sujud kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam hadis qudsi, kata Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ibadi, innakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai para hambaku, kata Allah, tidak ada satupun dari kalian yang mampu memberikan manfaat kepadaku, kata Allah. Walan tablughu dhurri fatadurruni, dan tidak ada pun satu dari kalian yang mampu memberikan aku bahaya, kata Allah. Allah mengatakan, Ya ibadi, wahai para hambaku, Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbin rajulin minkum. Kata Allah, jika dikumpulkan jumlah manusia yang pertama hingga manusia yang terakhir, jin yang pertama hingga jin yang terakhir, semuanya memiliki hati yang sama, hati yang begitu tunduk patuh senantiasa beribadah kepada Allah, seluruhnya, sejumlah itu mereka semuanya beribadah kepada Allah. Apa kata Allah? Ma zada min mulki syai'an, tidak sama sekali menambah kerajaanku, kata Allah. Tidak sama sekali menambah kesempurnaanku, kata Allah. Tidak sama sekali menambah kehebatanku, kata Allah. Ya ibadi, Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjaril qalbin rajulin minkum. Kata Allah, jika jumlah manusia yang mulai dari yang pertama hingga yang terakhir, jin dari yang pertama hingga yang terakhir, semua mereka memiliki hati yang sama, hati yang busuk, hati yang buruk, selalu bermaksiat kepada Allah. Apa kata Allah? Ma naqasa min mulki syai'an, tidak mengurangi kesempurnaanku sedikit pun, kata Allah. Sedikit pun. Ayyuhal ikhwah, satu Jakarta tidak ada yang sholat, tidak terjadi perubahan apapun di sisi Allah. Satu Jakarta sholat semua, tidak terjadi perubahan apapun di sisi Allah. Satu Indonesia doa semua, tidak menambah kesempurnaan Allah. Satu Indonesia tidak ada yang doa, tidak mengurangi kesempurnaan Allah. Wallahu ghaniyul hamid. Allah maha kaya, tidak ada butuh sedikit pun kepada kita, ayuhal ikhwah. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan pada surat Al-Ma'idah ayat 54, kata Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu
man yartadda minkum an dini, wahai orang-orang yang beriman, siapa yang murtad di antara kalian, keluar dari agama Allah, fasawfa ya'ti Allahu biqaum yuhibbuhum wa yuhibbunah adzillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Kata Allah, siapa yang mau murtad dari kalian wahai orang-orang yang beriman, silahkan murtad, kata Allah. Silahkan murtad, kata Allah. Murtad saja dipersilahkan oleh Allah. Bagaimana yang lain? Meninggalkan salat, meninggalkan puasa, silahkan, kata Allah. Mudah bagi Allah. Tinggal Allah mengganti kalian dengan kaum yang lebih baik daripada kalian, yang Allah mencintai mereka, mereka pun mencintai Allah. Yang mereka lembut terhadap orang-orang yang beriman namun keras terhadap orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah, mereka tidak takut celaan orang lain. Lihat, mudah bagi Allah. Kalau kita tidak mau beribadah, Allah tinggal ganti kita dengan yang lain. Kalau kita tidak ingin merawat hidayah kita, mudah bagi Allah mencabut hidayah dari diri kita dan diberikan kepada orang lain. Ayyuhal ikhwah, dengan ketidakbutuhannya Allah kepada kita, namun Allah menjadi satu hal yang sangat menyayangi kita. Bahkan Rasulullah SAW sampai mengatakan, Allah lebih menyayangi kalian dibanding ibu kalian sendiri, kata Rasul. Walaupun Allah nggak butuh dengan kita, Allah lebih bahagia dibanding seseorang yang sedang melakukan perjalanan, kemudian untanya yang di atasnya itu ada makanan dan minumnya, kemudian untanya hilang di padang pasir. Orang ini hampir-hampir putus asa, kemudian menemukan kembali untanya yang datang, untanya yang sempat hilang. Maka saking bahagianya, orang tersebut pun salah ucap, mengatakan, Allahumma ana rabbuk wa anta abdi. Ya Allah, akulah Tuhanmu dan engkau adalah hambaku. Akhta' min syiddatil farah. Dia keliru karena saking bahagianya. Kata Allah, Allah lebih bahagia daripada orang tersebut jika melihat ada hambanya yang kembali kepada Allah. Allahu Akbar. Tidakkah kenyataan ini menjadikan kita tambah cinta kepada Allah? Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada kita, namun kitalah yang membutuhkan Allah. Yang kedua, ya ikhwah, harus kita ketahui dan sadari bahwasanya hak Allah begitu besar, hak Allah begitu agung. Tidak ada yang mengalahkan haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita beribadah kepada Allah ratusan tahun, niscaya hak Allah tidak pernah tertunaikan dengan sempurna oleh kita sama sekali. Allah subhanahu wa ta'ala pernah bersabda atau pernah berfirman di dalam surat Ali Imran yang tadi kita dengar di muqaddimah, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Sebenar-benarnya takwa, setotalitas takwa. Sampai-sampai para sahabat luka jidat mereka karena ayat ini, karena Allah meminta haqqa tuqatih. Sampai para sahabat kaki-kaki mereka bengkak karena Allah minta haqqa tuqatih. Namun karena Allah subhanahu wa ta'ala melihat bagaimana kesulitannya para manusia untuk haqqa tuqatih, sebenar-benarnya ibadah kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat yang menjadikan ibadah itu jauh lebih nyaman dan lebih mudah untuk dilakukan oleh setiap orang, yaitu firman Allah pada surat At-Taghabun, Ittaqullah wattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian, kata Allah. Lihat jemaah, Allah sengaja menurunkan standarnya agar kita bisa beribadah dengan nyaman. Allah sengaja menurunkan standarnya agar kita bisa beribadah semampu kita, tidak melebihi kapasitas diri kita. Itulah Allah Jalla wa'ala. Dengan standar yang awalnya tinggi, kemudian karena rahmatnya Allah turunkan standarnya. Tidakkah kita malu kepada Allah? Tidakkah kita malu kepada Allah? Yang kadang diri ini seakan-akan Allah memiliki hutang sama kita. Ya Allah, saya kan udah sholat, kenapa masih miskin? Ya Allah, saya kan sudah puasa, kenapa masih sakit? Ya Allah, saya sudah sedekah, kenapa masih seret rezekinya? Ya Allah, saya sudah haji tapi masih begini dan begitu. Seakan-akan ibadah kita ini besar sekali di hadapan Allah. Padahal sungguh kecil ibadah kita. Apapun yang kita lakukan dari ibadah kita, ayyuhal ikhwah, ketahuilah itu sudah di bawah standar awalnya Allah Jalla wa'ala.
Jadi kalau Allah ingin membalas dan mengganjar pahala kita, mengganjar amal ibadah kita, tidak lain tidak bukan itu karunia dari Allah. Itu kemurahan hati Allah Jalla wa'ala. Dikisahkan bahwasanya ada seorang dari kalangan Bani Israel yang beribadah ratusan tahun kepada Allah Jalla wa'ala. Tidak ada kegiatan lain kecuali beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian saat dia mati, dia dimasukkan surga kepada Allah. Lalu ditanya, mengapa engkau bisa masuk surga? Orang ini mengatakan, bi'amali, karena amalku, karena zikirku, karena puasaku. Allah subhanahu wa ta'ala mengambil satu bola matanya, lalu kemudian ditimbang, diukur perbedaannya dengan amal ibadahnya, maka bola matanya ini jauh masih lebih berat dibanding amal ibadahnya yang sudah 100 tahun. Ayuhal ikhwah, lihat, amal ibadah yang 100 tahun ini tidak juga mengganjar atau membayar satu bola mata kita. Amal ibadah yang 100 tahun ini tidak juga mampu membayar kenikmatan satu bola mata ini. Lalu bagaimana jika dua mata? Lalu bagaimana jika telinga dan pendengarannya? Lalu bagaimana lisan dan suaranya? Lalu bagaimana akal kita? Lalu bagaimana hati kita? Lalu bagaimana jantung kita? Lalu bagaimana keislaman kita dan keimanan kita, yang itu merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah. Al-Imam Ibnu Katsir meriwayatkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat-malaikat setelah Allah bersemayam di atas arsy. Saat Allah beristiwa di atas arsy, malaikat itu sujud kepada Allah dan tidak bangun hingga hari kiamat. Begitu nyampe di hari kiamat, Allah membangunkan mereka. Saat Allah membangunkan mereka, perkataan pertama yang keluar dari malaikat ini mengatakan, ma'abadnaka haqqa ibadatik. Ya Allah, ampuni kami karena kami tidak maksimal dalam beribadah kepadamu. Allahu Akbar. Wallahi kita nggak tahu sudah berapa ribu tahun malaikat itu sujud, dari mulai penciptaan arsy hingga hari kiamat. Wallahi kita tidak tahu berapa miliar tahun malaikat itu sujud. Namun begitu dia bangun, dia sadar bahwa ibadahnya yang miliaran tahun ini mungkin juga tidak bisa menunaikan hak Allah dengan sempurna, karena hak Allah itu agung. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Tidak banyak manusia atau tidak ada manusia yang sanggup untuk menunaikan tentang haknya Allah secara sempurna. Apakah ini tidak menjadikan kita malu kepada Allah Jalla wa'ala? Bahwa hak Allah begitu besar dan apa yang kita berikan kepada Allah begitu kecil. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Setidaknya dua hal ini bisa menjadikan kita lebih tahu diri begitu kita masuk kepada bulan Ramadan, bahwa ternyata yang membutuhkan ibadah adalah kita, yang membutuhkan Ramadan adalah kita, bukan Allah. Kalau kita nggak mau tarawih di bulan Ramadan, tidak ada masalah di sisi Allah, namun kitalah yang merugi, karena semua kebaikan akan kembali kepada diri kita masing-masing. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. الحمد لله العزيز الغفار الواحد القهار والصلاة والسلام على نبينا مصطفى المختار وعلى أصحابه الأخيار وآله الأبرار. أما بعد، جماعة rahimani wa rahimakumullah. Di antara nasihat yang juga harus kita ketahui di saat ini sebelum masuk kepada bulan Ramadan adalah bahwa hidayah ini milik Allah. Kemampuan kita sholat Jumat itu pemberian dari Allah. Kemampuan kita baca Al-Quran pun pemberian dari Allah. Kita berzikir pun pemberian dari Allah. Kita bisa berpuasa pun pemberian dari Allah. Di awal khutbah kita mendengar di dalam muqaddimah yang senantiasa dibawakan oleh Rasulullah SAW, man yahdillah fala mudhillalah. Siapa yang telah diberikan hidayah oleh Allah, tidak ada satupun yang sanggup untuk menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiyalah. Dan siapa yang telah disesatkan oleh Allah, tidak ada satupun yang sanggup untuk memberikan dia petunjuk ataupun hidayah.
Jadi hidayah ini di tangan Allah Jalla wa'ala. Namun apakah kita berpikir ayuhal ikhwah, kenapa mesti kita yang mendapatkan hidayah? Tidakkah kita pernah berpikir kenapa kita yang baca Al-Quran? Tidakkah kita pernah berpikir kenapa kita yang beriman? Tidakkah kita berpikir kenapa kita yang sholat Jumat? Bukankah Allah mampu? Sebagaimana Allah mengumpulkan di sini, Allah kumpulkan kita di gereja, Allah maha mampu. Tapi kenapa Allah kumpulkan kita di masjid? Tidakkah kita berpikir ayuhal ikhwah, kenapa kita yang haji? Kenapa kita yang umrah? Kenapa kita yang zikir dan salat sunnah? Kenapa? Kenapa kita yang mengenal al-haq, kebenaran, dan bisa mengikutinya? Kenapa bukan yang lain? Apakah karena nasab kita yang begitu mulia? La wallah. Banyak orang-orang yang nasabnya lebih mulia daripada kita tapi tidak mendapatkan hidayah. Kita sama-sama tahu ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mendapatkan hidayah. Anaknya Nabi Nuh alaihissalam pun tidak mendapatkan hidayah. Bahkan pamannya Nabi SAW, Abu Talib dan Abu Lahab, tidak juga mendapatkan hidayah. Lalu kenapa Anda yang dapat hidayah? Kenapa kita yang dapat hidayah? Apakah karena kita duitnya paling banyak, hartanya paling banyak, jadi hidayah lebih mudah? Qarun lebih kaya daripada kita dan tidak mendapatkan hidayah. Apakah karena jabatan-jabatan yang tinggi, makanya Allah mudah memberikan kita hidayah? La, Fir'aun jauh lebih tinggi daripada kita, dia raja tapi tidak mendapatkan hidayah. Kenapa banyak orang-orang di waktu itu tidak mendapatkan hidayah padahal mereka bertetanggaan dengan Rasul SAW, sedangkan kita jauh dari Rasul SAW? Kenapa kita yang mendapatkan hidayah? Apakah kita tidak berpikir ini? Apa modal kita hingga Allah memilih kita mendapatkan hidayah? Apa modal kita? Apa kehebatan kita? Tidak lain, tidak bukan, ini murni karunia dari Rabbul Alamin. Ini pemberian cuma-cuma dari Allah Jalla wa'ala. Allah sampai-sampai mengatakan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau bukan karena karunia dari Allah dan rahmatnya Allah, kalau bukan karena kasih sayang dan pemberian dari Allah, tidak ada satupun dari kalian yang bisa beribadah, kata Allah. Walakinallaha yuzakki man yasha. Namun Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang Ia kehendaki. Bahkan Rasulullah SAW begitu semangat untuk bisa memberikan hidayah kepada paman yang sudah membantu dakwahnya Rasul. Namun apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu senangi, namun Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada yang dikehendaki oleh Allah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW pernah mengatakan, mal muslimuna fil kuffar illa ka sya'ratin bayda fi thawrin aswad, atau ka sya'ratin sauda, atau ka sya'ratin sauda fi thawrin abyad. Kata Rasulullah SAW, perbandingan jumlah antara orang Islam dengan orang kuffar itu seperti satu helai bulu berwarna putih di sapi berwarna hitam. Lihat berapa persentasenya, berapa banyaknya bulu di sapi warna hitam, bulu yang berwarna hitam. Kemudian ada satu bulu berwarna putih, dan itu kita, dan itu kita, dan itu kaum muslimin. Bayangin ya ikhwah, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala melebihkan kita dibanding yang lain karena hidayah keislaman. Maka kelebihan dari Allah, karunia dari Allah tidak melulu diukur pakai uang. Allah melebihkan kita dengan iman dan Islam, dan itu kelebihan yang sangat tinggi. Kelebihan dari Allah tidak melulu dihitung lewat kesehatan. Lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita iman dan Islam, itu lebih tinggi dari apapun. Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi kita dengan sesuatu yang sangat besar. Innallaha yu'ti dunya 'ala man yuhib wa man la yuhib. Allah akan memberikan dunia kepada orang yang Ia cintai dan orang yang tidak dicintai. Walakin, akan tetapi, Allah hanya akan memberikan iman kepada orang-orang yang Dia cintai. Maka ayuhal ikhwah, tidakkah kita bersyukur kepada Allah? Tidakkah kita mengingat nikmat ini? Tidakkah kita merawat nikmat ini dengan senantiasa beramal, berilmu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? La in syakartum la azidannakum, kata Allah. Siapa yang pandai bersyukur, maka nikmatnya akan kami tambahkan. Siapa yang mampu bersyukur dengan nikmat hidayah, niscaya hidayah akan terus datang kepadanya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah
yang kita butuhkan untuk sekiranya kita masuk kepada bulan Ramadan, agar kita bisa lebih kokoh dan kuat dan lebih hebat dalam ibadah saat nanti kita memasuki bulan Ramadan. Ayuhal ikhwatal kiram, a'azakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla 'alayya salatan wahidah, sallallahu 'alaiha biha ashra, fa usalli wa usallim 'ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in." Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat ya qadhi al hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram ya muqallibal qulub ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لي شأن كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في شعبان وبالغنا رمضان، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.